Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Fuadah, mahasiswa PPG Daljab 2021, Prodi Al-Quran Hadis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Nurul Ulum Munjungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini lancar, mudah, kita diberi kemudahan dalam menyerap ilmu, dan tentunya ilmu yang kita serap akan menjadi ilmu yang manfaat. Silahkan Mbak Lutfi Satya untuk dipimpin berdoa. Alhamdulillah sudah berdoa. Kelihatannya semuanya seger-seger, nggih? Mbak Zulfaida sudah sembuh? Kemarin sakit apa ndak masuk, Mbak? Panas. Sudah diperiksakan minum obat, nggih? Mbak Ulfa. Mbak Ulfa kemarin boncengan sama siapa di perempatan? Sama kakaknya. Oh, sama kakaknya. Ya, selanjutnya Bulina absen satu persatu. Mbak Apri Lailatul Rohmah. Mbak Alhamdulillah hadir semuanya hari ini. Ini tadi sudah piket, yang waktunya piket. Sudah bersih kelasnya. Dan tentunya selalu Bulina ingatkan dan kita sepakati bersama. Karena semuanya kelihatannya sudah on. Jadi Bulina harapkan pembelajaran kita hari ini kita ikuti dengan aktif, dengan semangat, dan tentunya jangan pernah punya niatan untuk tidur di kelas. Kalau ngantuk segera izin keluar, ambil wudhu, kemudian kembali lagi ke kelas sudah fresh. Terus tidak usah berpikir untuk berkesempatan ngambil permen di sakunya untuk diemut-emut. Tidak boleh, apalagi kalau bawa keletian dibawa di dalam kelas, tidak boleh. Jadi tidak boleh makan minum di kelas, tidak boleh lagi rame atau ngobrol sendiri atau jayus bareng-bareng. Tidak boleh. Jadi kita sepakati untuk semuanya fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Insya Allah siap. Baik, ini Bulina ada tayangan film sedikit. Semoga bisa menjadi motivasi kita di pagi hari ini. Hari ini aku pulang. Perjalanan yang cukup melelahkan. Terima kasih untuk pelajaran berharga hari ini. Jadi dari film tadi, apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari film tadi? Mbak Nisa. Jangan mudah berprasangka buruk. Kenapa kok berprasangka buruk? Yang menjadikan Mbak Nisa mengambil kesimpulan jangan berprasangka buruk ini tadi peristiwa apa dari film itu tadi? Orang Kristen tadi mau berinteraksi, tapi orang yang disebutkan
Mau. Tapi ternyata orang sifatnya orang baik. Oh. Ada lagi yang bisa diambil pelajaran dari film tadi? Mbak Lutfi? Kita harus menghargai agama orang lain. Kita harus menghargai agama orang lain. Baik, oleh karena itu hari ini tema kita yang akan kita pelajari yaitu tentang toleransi beragama. Ini sambungan dari materi di minggu lalu. Kita juga pada materi ini yaitu Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Tentunya semuanya sudah hafal, nggih? Sudah hafal? Sudah hafal apa dereng? Sudah hafal, insya Allah sudah hafal. Jadi, marilah kita hafalkan bersama-sama Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Monggo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Shadaqallahul azim. Kemarin kita juga sudah menghafalkan terjemahnya. Coba terjemahkan ayat 2, Mbak Uus. Kuliah. Akan menyembah apa yang kamu sembah. Redaksinya seperti apa ayat 2? Redaksi ayatnya. A'budu ma ta'budun. Betul sekali. Ayat 6. Ayat 6. Terjemah ayat 6, Mbak Rimbi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, redaksi ayatnya seperti apa? Lakum dinukum waliyadin. Betul sekali. Di materi yang lalu kita sudah menghafal, semuanya sudah hafal. Dan untuk hari ini kita akan menganalisis kandungan ayat surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, yaitu tentang toleransi beragama. Pada tema kali ini yaitu tentang toleransi beragama, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, dapat menganalisis kandungan Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan baik. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian dapat menganalisis kandungan dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan baik. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian diharapkan dapat mendeteksi dampak positif tentunya dari sikap toleransi. Harus bisa mendeteksi dengan tepat. Nah, ini dia evaluasi dari 4 hal selama proses kita pembelajaran nanti, yaitu penilaian sikap spiritual kalian. Untuk penilaiannya, Bu Lina menggunakan observasi, jadi nanti langsung Bu Lina sendiri yang menilai bagaimana sikap spiritual kalian selama pembelajaran. Setelah mendapatkan materi pembelajaran, ini nanti kita nilai dari unjuk kerja kalian selama pembelajaran. Nah, ini ada tayangan lagi, tayangan ini ada kaitannya dengan materi kita. Dan silahkan disiapkan buku serta alat tulis. Jika ada hal-hal yang penting dan perlu dicatat, silahkan untuk dicatat. Jika tadi kita lihat betapa khidmatnya umat Katolik di Bali beribadah, hal yang sama juga pasti akan terjadi di Kampung Sawah Bekasi. Wah, Kampung Sawah ini merupakan salah satu kampung Betawi deh. Betul sekali. Meski berbeda agama, masyarakat di sana saling memahami, saling mengerti, saling bertoleransi. Perbedaan. di Karena ya, rata tadi itu bagus sekali itu. Iya. Jadi apa yang menjadikan ikatan toleransi kuat di kampung sawah tersebut? Yang kalian tangkap dari video tadi adalah kekerabatan, karena itu sudah turun-temurun.
Nah, video tadi adalah berita tentang kampung sawah, tepatnya ada di Bekasi. Di kampung sawah tersebut ada 3 tempat ibadah, yaitu Katolik, Kristen, dan Islam. Yang mana penduduknya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di situ. Mbak Ulfa, tadi sudah melihat tayangan berita. Silakan untuk menyampaikan komentar tentang tayangan berita tadi. Menurut saya, sikap kekerabatan kerukunan antar warga itu bagus karena toleransi dalam desa tersebut kan sangat tinggi. Jadi setuju ya adanya toleransi. Kenapa kok setuju? Kenapa kok kalian setuju dengan bahwa kita harus bertoleransi? Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai. Ya, jawaban yang bagus. Dan selanjutnya, ini tadi adalah tayangan film, tayangan berita. Ini adalah tayangan video sumber ajar. Sumber ajar kita adalah tentang tema toleransi beragama, khusus surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ini disiapkan catatannya. Yang perlu untuk dicatat, silahkan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tema toleransi. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah materi tentang toleransi. Mulai dari definisi, fungsi, manfaat toleransi, prinsip toleransi, sampai pada toleransi dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, kemudian penjelasan ayat, kemudian bagaimana kita harus bertoleransi seperti apa, sikap yang bisa kita lakukan dalam hal toleransi seperti apa. Dari video sumber ajar tadi, mungkin ada hal yang kurang difahami atau punya sesuatu yang disampaikan, silahkan. Belina buka pertanyaan. Mbak Rohmah sudah paham? Mbak Lutfi sudah paham? Mbak Zulfa gimana? Paham? Ini ada pertanyaan apa tidak? Paham semuanya? Super, bagus. Berarti penjelasan dari mulai rangkaian video, film, dan semuanya sungguh-sungguh memahamkan kalian semua terhadap materi toleransi ini tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membentuk kelompok diskusi. Diskusi ini, panduan diskusi ada dalam LKPD, berikut permasalahan yang harus kalian pecahkan ada di dalam LKPD. LKPD tadi semuanya sudah dibagikan, jadi silahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok berjumlah 3 atau 4 orang. Silahkan untuk tempat duduk menyesuaikan. Waktu Bulina batasi 15 menit. Silakan dipersiapkan dimulai dari sekarang.
Ini tadi bawa HP. Yang membawa HP banyak apa tidak ada yang bawa HP? Per kelompok ya, duduknya per kelompok. Yang membawa HP boleh digunakan hanya untuk referensi selama kalian berdiskusi. Ini kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 3. Agak ke sini. Ke depan aja, Mbak. Ke depan. Nah. Selama diskusi, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait materi, boleh bertanya. HP boleh digunakan untuk referensi, diskusi, mencari sumber, mencari informasi. Kalau untuk chat-chatan dengan pacarnya tidak boleh loh ya. Ada yang punya pacar ini? Tidak ada? Tidak usah. Tidak ada untungnya itu pacaran. Nanti maju satu persatu loh ya. Masing-masing kelompok. Tidak perwakilan kelompok, tapi nanti per kelompok maju bareng. Masing-masing kelompok. Hasil diskusi ditulis sekalian di lembar LKPD yang sudah disediakan untuk menulis hasil dari diskusi kalian di kelompoknya masing-masing. Biar nanti ketika presentasi memudahkan kalian untuk presentasi dan untuk menyampaikannya. Sudah selesai apa belum? Semuanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut pada presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita refreshing dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Bersenang-senang sebentar. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Fokus, nanti yang salah pertama tidak bisa ikut nari berikutnya. Jadi silahkan duduk yang salah. Silahkan untuk fokus lanjut ke kita mau presentasi. Yang penting sudah segar kembali dengan Marina menari sebentar. Silakan yang maju terlebih dahulu kelompok sesuai dengan tadi kita undian. Kelompok berapa? Kelompok 1, silahkan. Mbak Nisa, Mbak Rimbi, Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Toleran yang dibawa masuk oleh pendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Teman-teman kalau mau bertanya tidak boleh ya Mbak Nisa. Ya, buka untuk sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau semua pendapatnya sama tentang masalah ini, Sudah sama dengan kelompok. Bu Lina boleh tanya tidak? Itu yang biasa terjadi kebiasaan yang biasanya terjadi di kampung sawah yang kaitannya dengan toleransi itu apa saja? Di kampung sawah tersebut kan Enak ya tukar makanan. Ya, kalau sudah silahkan diselesaikan. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Plus untuk kelompok 1. Bagus presentasinya. Selanjutnya kita berlanjut pada kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Silahkan. Roso, karena 4 sendiri, yang lainnya 3, ini 4. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan yang kami angkat adalah di awal surat Al-Kafirun, Nabi Muhammad SAW menyatakan semisal orang tua kita memiliki agama Islam, kita pun terkadang juga ikut beragama Islam. Nah, terima kasih. Kalau ada teman-teman mau bertanya, tidak hanya bertanya loh ya, mau menambahkan juga boleh, mau berpendapat juga boleh, mau berkomentar juga boleh. Ya, Mbak Rimbi silahkan berdiri. Ya, saya perkenalkan, nama saya Rimbi Nazira dari kelompok 1. Karena tema kita hari ini adalah toleransi, jadi apa peran toleransi dalam kehidupan agama yang berbeda-beda seperti yang telah disebutkan kelompok 2 ini tadi. Sekian. Terima kasih. Peran toleransinya. Ya, kita kan hidup bersama-sama kan, dan kita hidup bersama itu pastinya banyak Sumatera. Kalimantan, Bugis, seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa saling menghargai satu sama lain, walaupun kita berbeda budaya dan suku, serta kita harus bisa hidup berdampingan. Ada lagi? Sudah? Bu Lina sedikit boleh tidak? Tadi kan katanya kita bebas memilih agama sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pemahaman dan pemikiran kita. Termasuk tadi kalau menurut pendapat saya sendiri, saya sangat bersyukur karena dilahirkan dari keluarga yang Islami. Karena di dalam Islam saya merasa ada kenyamanan serta kedamaian, karena orang Islam itu seperti tingkat kekerasannya itu seperti sangat jauh gitu. Kita tuh kayak lebih, kalau orang Islam kayak lebih ke damai, terus kalau ngomong tuh ya dari baik-baik dan hati ke hati gitu, jadi nggak gampang gontok gitu. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain? Sudah? Kalau sudah silakan untuk diselesaikan. Sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjut kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahannya, selain saling menghargai kehidupan dengan tetangga dan teman, ada juga beberapa kami tetap bukan termasuk ahli kitab. Mungkin ada yang ditanyakan atau menambahkan. Dari kelompok lain, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau menambah? Silahkan. Ada yang mau menambah saran atau apa? Boleh, silahkan.
saya. Ya, kenalkan nama saya Ulfa Rahman dari kelompok 2. Mau menyampaikan pendapat saya. Kalau menurut saya boleh saja dua orang yang berbeda agama itu menikah karena atas dasar toleransi yang tinggi. Jadi walaupun agamanya beda itu tetap saja boleh untuk menikah dan beratap satu atap. Terima kasih. Menurut Mbak Ulfa boleh satu atap beda keyakinan. Gimana kelompok 3? Mohon maaf, tapi sebelumnya kan saat menikah jika berbeda agama kan tidak sah. Bagaimana bisa menikah saat beda agama? Ada lagi yang mau berkomentar? Mungkin saja saat mau menikah itu bisa pindah agama ke agama yang mana gitu. Setelah itu kan setelah menikah terus selang beberapa hari atau beberapa minggu gitu terus bisa balik ke agamanya. Pengen ya, kadung cintrong, yuk nikah pakai agama Islam, pindah agama Islam. Terus setelah nikah 1 minggu 2 minggu pengen balik back to agamanya masing-masing. Jadi begitu. Gimana kelompok 3? Tapi kan tadi pindah agama kan sudah sah menikah saat sudah pindah ke agama Islam. Terus saat sudah sah kan kembali ke agamanya sendiri yang bukan Islam. Di situ apa tidak ada, masih tetap sah pernikahannya? Kalau kelompok 3 seperti apa? Masih mempertahankan tidak sah? Apa ikut pendapatnya Mbak Ulfa? Gimana kelompok 3? Kelompok 3 masih tetap tidak sah. Jadi kalau menurut kelompok 3, nikah beda agama atau dalam satu atap beda keyakinan itu tidak bisa, gitu nggih. Nanti akan kita lanjutkan. Silahkan kalau presentasinya sudah selesai untuk ditutup. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi memang menjadi dilematis ya. Ketika cinta sudah mengakar, sayang sudah menjerat, masa harus menjadi tidak menikah? Jadi membuat trik dan intrik untuk bisa menikah, yaitu kamu pindah agamaku ya, begitu. Kemudian menikah pakai sama-sama ketika muslim, kemudian setelah seiring berjalannya waktu, kayaknya kok pengen balik lagi. Karena enggak usah sholat kalau di Kristen, cukup kebaktian saja 1 minggu sekali. Maka pindah lagi ke Kristen yang satunya. Kemudian bagaimana pernikahannya? Lanjut apa? Berhenti ketika di situ? Nah, ini akan jadi dilema. Dan ini masih juga menjadi dilema di kalangan para ulama, yang ini pun juga masih dipermasalahkan tentang kebolehan dan ketidakbolehannya. Yang pasti adalah kalau kita kembali kepada kandungan surat Al-Kafirun ayat 1-6, di situ dari mulai ayat 1, Nabi sebenarnya sudah tegas mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, bahwa saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, hai orang kafir. Kemudian itu diulangi lagi di ayat berikutnya. Berarti kan penegasan yang diulang lagi, berarti kan itu tegas sekali bahwa kalau ini agamaku dan keyakinanku, aku tidak akan menyembah yang sama denganmu. Walaupun dinego dengan apapun, walaupun dinego dengan cinta. Jadi rangkaian pembelajaran kita hari ini dari awal sampai tadi diskusi, kita pasti bisa mengambil beberapa kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama yaitu tentang definisi. Definisi toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghargai antar agama, antar umat yang berbeda agama. Tentang penegasan Nabi, Tentang Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. ya, betul. Karena ini adalah asbabun nuzulnya ini atau sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat di surat Al-Kafirun ini adalah Nabi dinego. Nabi dinego oleh orang kafir untuk menukar sesembahan, betul sekali. Jadi Nabi secara tegas mengatakan bahwa agamaku yang aku sembah itu tidak akan sama dengan yang kamu sembah. Betul. Dan pesan lain dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 selain ketegasan Nabi dalam pernyataan apa yang disembah oleh Nabi adalah kepada kaum kafir bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. Dan memang tak mungkin orang kafir akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Kemudian pesan utama yang berikutnya menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki konsistensi dalam pengabdian. Konsisten. Karena diulang penegasannya, maka itu harus kuat dalam memegang keyakinan itu tadi. Ini yang diajarkan Nabi. Konsisten dalam memegang keyakinan. Yang terakhir, Pengakuan eksistensi secara timbal balik. ya. Jadi, walaupun berbeda, ada yang berbeda dari kita, tapi mereka punya eksistensi, punya kewujudan. Wujud ada. Maka karena ada, maka harus kita hargai. Walaupun tetap pada lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, tapi tetap toleransi di situ. Kesimpulan yang keempat tentang perilaku atau sikap toleransi yang bisa kita terapkan. Apa coba? Kepribadian yang teguh dan kuat. Kemudian Melaksanakan apa yang diyakini. contohnya kalau kita apa melaksanakan yang kita yakini itu? Seperti sholat, ya. Terus apa lagi? Yang kita yakini apa hanya sholat? Banyak. Apa coba banyak itu? Bukan ngak-ngak loh ya. Ya, lanjut. Siap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Siap apa tidak siap? Insya Allah siap. Bagus sekali. Mantap. Tanya silahkan agak direnggang-renggangkan tempat duduknya. Akan kita lakukan evaluasi pembelajaran, yaitu kalian akan Bulina bagikan lembaran yang harus dikerjakan. Ini tidak lama waktunya, hanya 3 menit. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Namanya loh ya, nama jangan lupa. Yang belum? Tiga menit waktunya. Waktu kurang 1 menit. Waktu habis. Mbak Us minta tolong dikumpulkan ya. Terima kasih. Alhamdulillah evaluasi sudah selesai. Bisa semuanya tadi? Pinter-pinter. Nah, tidak lupa untuk
tugas tambahan kalian nanti di rumah ini dikumpulkan minggu depan, yaitu coba ceritakan sikap toleransi yang pernah kalian lakukan di rumah. Seperti apa toleransi yang pernah kalian lakukan di rumah? Gitu ya. Ditulis di lembaran kertas, kemudian dikumpulkan minggu depan. Next. Dan tidak lupa untuk belajar di rumah materi menuntut ilmu. Materi selanjutnya akan kita bahas tema ini minggu depan, yaitu tentang menuntut ilmu. Tak lupa selalu Bu Lina ingatkan, find on di sini, di Linktree. Link ini sudah Bu Lina bagikan ke seluruh siswa. Pastinya semuanya tahu, kelas ini juga tahu. Jadi jangan lupa untuk belajar melalui ini, karena di sini isinya lengkap. Ada buku materi, Al-Quran hadis, terus kemudian ada video sumber ajar juga di situ. Dan ada juga materi-materi lain sebagai tambahan dari materi ajar pada tema-tema yang ditentukan. Sampai sini masih ada pertanyaan? Tidak tentunya. Ya. Fakir qabla an ta'zima. Fakir, pikirkanlah. Qabla sebelum, jadi fakir qabla, pikirkanlah terlebih dahulu sebelum an ta'zima, sebelum kalian berkemauan, sebelum kalian bertindak. Jadi difikir dulu. Apa? Positif thinking. Jadi berpikir positif untuk segala hal. Karena berpikir positif pasti akan menjadi sesuatunya, akibatnya menjadi positif juga. Ketika kita berpikir positif, maka kita tidak akan berpikir buruk terhadap siapapun. Di kita juga enak, pikiran kita juga nyaman karena kita tidak berpikir yang aneh, dan pasti kita juga akan bertindak dengan tepat. Setuju? Harus setuju. Selanjutnya di akhir pembelajaran, marilah kita berdoa bersama, tapi sebelumnya buku, alat tulis silahkan dirapikan. Kalau sudah rapi, kita persiapan berdoa. Untuk berdoa silahkan dipimpin Mbak Devi, dipimpin berdoa, tapi dicek dulu semuanya sudah siap apa belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, tak lupa Bu Lina ingatkan di rumah belajar, terus belajar, karena belajar dan tidak belajar tetap bagus belajar. Selalu jaga kesehatan agar kita bisa tetap masuk seperti ini, karena sudah lama sekali kita tidak masuk sekolah. Jadi ketika ada kesempatan luring tatap muka seperti yang sudah kita laksanakan beberapa minggu atau mungkin 1 bulan ya. 1 bulan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan. Terus belajar, jaga kesehatan, tak lupa dijaga sholat, ngaji, belajarnya juga. Dan selama proses pembelajaran ini tadi, kalau dari Bu Lina ada salah kurang minta maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.